Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Super Podcast Suara Perkantoran. Kembali lagi dengan aku Indi Marta Ikma Samara dan juga bintang tamu spesial kita hari ini yaitu Wahyu Setiawan. Mas Wahyu Setiawan. Oke, jadi teman-teman, Mas Wahyu Setiawan ini merupakan seorang reporter ya Mas ya? Iya, benar. Kalau reporter ya, Iya. bekerjanya dari tahun 2020. Kalau untuk yang profesi, cuman kalau untuk dunia reporter sudah lama sebenarnya. Sudah Sejak lama. kuliah. Oke, sejak kuliah loh teman-teman. Jadi sudah sangat banyak sekali nih pengalamannya dari Mas Wahyu ini ya guys. Oke, jadi dari sejak kuliah itu berarti dari tahun berapa ya Mas? Dari tahun 2016. Jadi sebenarnya di dunia jurnalistik itu saya awal tertarik ke dunia jurnalistik itu ketika melihat salah seorang ayah teman saya yang saat itu juga bekerja sebagai wartawan senior di salah satu media yang cukup terkenal di Malang kayak gitu. Dia menulis berbagai macam berita yang menurut saya bagus dan menggugah kita untuk membaca itu, dan kita mengerti topik-topik yang mungkin banyak orang ini topik penting tapi banyak orang masih belum concern atau belum fokus ke topik itu. Akhirnya saya tertarik menekuni dunia jurnalistik ini kayak gitu. Sejak kuliah tahun 2016 waktu itu. Wow, 2016. Lalu mulai bekerja profesional tahun 2020. 2020. Oke, keren sekali. Lalu untuk itu berarti motivasinya untuk menolong orang untuk apa namanya? Bukan menolong orang, tapi lebih kepada gini. Banyak informasi di masyarakat itu banyak sesuatu yang perlu kita informasikan. Seperti contoh kecil aja ya, contoh kecil terkait dengan prestasi, kayak gitu. Ya mungkin kalau prestasi teman-teman lingkup di sekolah gitu pasti paham ya, pasti paham. Cuman kalau kita ini ada anak prestasi, cuman kita datangin ke situ lewat media, akhirnya kita bisa mengabarkan itu ke masyarakat. Itu contoh kecil aja. Jadi seberapa kuat tulisan itu bisa membuat orang lain tahu. Nah, itu masih kita kayak gitu sih. Oke, jadi sebagai seorang reporter kan sudah sangat lama ya berkecimpung di dunia reporter itu sendiri. Lalu apakah sebelum ngomong ke arah suka dukanya, kita ngomong ke yang bahagia-bahagia dulu. Lalu itu apa sisi bahagianya itu apa? Sisi bahagianya satu ya, kita sebagai saya basicnya suka menulis karena tadi saya sempat cerita tadi saya di departemen jurnalistik karena basic saya menulis apapun itu, opini segala macam. Ketika kita wawancara segala macam, kemudian kita bisa menciptakan karya tulisan yang itu bisa dinikmati oleh khalayak umum, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membantu dalam artian membantu narasumber kita yang mungkin dia sebenarnya punya potensi buat dikenal oleh masyarakat, tapi karena dia ada satu hal misalnya terkait dengan akses ke media misalnya, itu kan dia nggak bisa. Dengan begitu kita sebagai saya pribadi sebagai wartawan, sebagai seorang reporter itu bisa membantu dia mengenalkan itu tadi, contoh kecilnya tadi prestasi atau mungkin prestasi dia, capaian dia selama ini kayak gitu sih. Yang membuat kita jadi lebih ke karya kita. Keren. Oke, jadi untuk itu diperlukan, untuk jadi reporter sendiri itu berarti diperlukan konsistensi juga sekaligus melek berita gitu ya. Iya pasti. Namanya ini kan seorang jurnalis itu kan harus paham banyak. Cuman kan tidak mendalam kayak gitu. Terkadang tidak mendalam. Tapi kita dituntut untuk mengetahui segala informasi, segala info, segala isu yang ada di masyarakat kita kayak gitu. Jadi ya harus mau nggak mau kalau jadi seorang reporter ya harus itu tadi, melek informasi, melek teknologi juga untuk sebagai sarana kita untuk membuat produk kita yang lebih bagus. Wow, keren guys. Oke, selanjutnya
pastinya dalam pekerjaan itu ada suka dukanya ya. Pasti. Itu apa kalau di reporter sendiri, Mas? Kira-kira? Sukanya tadi udah ya? Ya, sudah. Sekarang ganti lanjut ke yang dukanya, guys. Kalau dukanya itu lebih ini tantangan kita sebagai wartawan. Kita kan satu pasti dikejar sama target tulisan. Jadi wartawan itu target tulisannya minimal itu 3 sampai 4 per hari. Banyak ya? 3 sampai 4 per hari. Itu kalau media harian kayak gitu. Kalau media mingguan, seperti saya kan media mingguan. Jadi saya bikin berita itu tenggat waktunya per 2 minggu sekali terbitnya. Nah, tapi ada tantangan tersendiri di media mingguan itu, di mana tulisan kita harus lebih mendalam dibanding dengan media harian. Jadi tantangannya itu satu pasti deadline. Oh iya. Ya, deadline ya. Yang kedua, ketika kita sudah deadline tadi, ketemu dengan narasumber yang sering banget narasumber itu tiba-tiba sudah janjian 2-3 hari tiba-tiba tidak jadi. Waduh. Tidak jadi tanpa alasan berbagai alasan. Gitu kan kita sudah dikejar target, kemudian narasumber membatalkan pertemuan, akhirnya kan kita nggak bikin topik, akhirnya kita harus cari topik yang lain. Itu tantangannya, dukanya di situ. Dan saya pernah bukan masalah sebenarnya, tahu sebuah masalah sudah ramai dulu waktu saya belum di pendidikan, jadi saya masih di media harian waktu itu ada dalam tanda kutip kasus sedikit kasus bukan sedikit ya sebenarnya banyak kasus korupsi waktu itu jadi kasus korupsi dan kita untuk meliput itu, nah ini harus kan pasti ada resikonya. Oh iya kan informasi sensitif begitu ya. Informasi sensitif itu cara kita mengolah informasi mendapatkan produk berita dari informasi sensitif itu banyak resikonya itu tadi kan. Iya. Ya maka dari itu maksudnya bagaimana tantangannya itu bagaimana cara kita meminimalisir resiko itu tadi kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau dukanya mungkin itu. Kalau di reporter saya kira banyak senangnya kalau saya. Oke. Jadi ini cocok banget ya buat teman-teman yang istilahnya gak mau ketinggalan berita gitu. Cocok banget pekerjaan yang reporter ini ya Mas. Oke. Kira-kira ada nggak pesan-kesan untuk teman-teman yang mau join untuk kedepannya mau jadi reporter gitu? Oke. Jadi reporter itu sebenarnya hal yang sangat membahagiakan. Dua, sebenarnya semua orang bisa menjadi reporter asalkan mau latihan dan bisa menulis pastinya dengan kriteria yang sudah ditentukan di media, di dunia jurnalistik, kayak segi pendidikan segala macamnya kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin menjadi reporter, pertama harus itu tadi coba melek dulu informasi, kelola kita latihan sensitif melihat fenomena atau isu-isu di sekitar. Bagaimana cara kita sensitif melihat isu di sekitar? Satu, dengan membaca pastinya. Membaca informasi. Dua, membaca informasi pun harus dengan pilah-pilah kan sekarang kan kita tahu banyak yang hoax gitu kan ya. Media digital itu kan luas sekali kan ya. Tulisan digital luas sekali. Suka ada AI kan, ada AI. Foto bisa dirubah segala macam, wajah bisa dirubah, suara pun bisa dirubah. Selain jadi kita harus ketika melihat informasi itu tadi harus nyaring informasi itu kayak gimana, melek informasi tapi juga harus cari informasi yang akurat mungkin. Jadi gitu. Baca sebanyak-banyaknya. Seorang reporter itu harus mau nggak mau harus suka baca. Mau nggak mau harus suka melihat isu dan topik yang sedang hangat. Itu yang pertama. Yang kedua pasti latihan menulis. Kita harus gimana sih? Selama ini kan banyak orang itu suka membaca. Banyak orang suka membaca tapi menulis itu kayak susah gitu ya. Tidak menularkan karya, tidak menularkan produk dari membacanya dia itu ke tulisan. Kalau saya gini, suka membaca, ketika tulisan itu tadi mengendap di otak, kan buat apa kan? Buat kita sendiri akhirnya. Itu pun nggak bisa kita implementasikan ke orang lain. Banyak. Coba kalau kita menulis itu, kita tahu informasi apa dari itu tadi, dari wawancara, dari merangkum sebuah buku segala macam, dari merangkum sebuah pemberitaan dan lain sebagainya, ya enggak? Terus kita kita simpan di otak tapi kita tularkan sebagai produk tulisan.
apa nggak bagus ya? Oh iya betul bagus sih. Ya bagus ya, bagus. kan bagus kan ya. Ya. Jadi harus bisa menulis tadi. Oke, jadi Sobat Podcast, sekian dulu episode kali ini bersama Mas Wahyu. Keren sekali kisahnya selama menjadi seorang reporter, sangat menginspirasi kita. Terima kasih Mas Wahyu sudah hadir hari ini dan memberikan motivasi untuk kita semua. Cuma sedikit saja ya. Tapi sedikit tapi berbobot ya guys. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube kami untuk mensupport kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.